Selamat malam, teman-teman semua. Malam ini, saya ingin membawa kalian kembali ke masa lalu. Jauh sebelum hiruk-pikuk media sosial seperti sekarang. Kita akan pergi ke sebuah desa bernama Tebing Giling, di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tahun 1990. Mungkin bagi sebagian kalian, tahun 90-an adalah kenangan indah. Tapi bagi warga Tebing Giling, awal tahun itu adalah awal dari sebuah teror yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Cerita ini bukan cuma soal hantu, tapi soal bagaimana perbuatan di dunia mengejar kita sampai ke liang lahat. Bayangkan suasana desa saat itu. Listrik belum merata. Malam hari sangat gelap, hanya ada cahaya temaram dari lampu petromak atau TV hitam putih yang gambarnya sesekali bersemut. Udara Sumatera Selatan yang lembab, bau tanah rawa, dan pepohonan besar yang bayangannya seperti raksasa saat malam tiba. Di sanalah, sebuah tragedi dimulai. Kita mulai pada tanggal 13 Januari 1990. Itu adalah hari Kamis Pon. Dalam penanggalan Jawa, hari-hari seperti ini sering dianggap punya energi yang berbeda. Pukul 18.40 WIB, waktu maghrib baru saja lewat. Di sebuah rumah panggung kayu yang khas, ada seorang anak kecil bernama Herman. Baru 10 tahun umurnya. Herman ini anak bungsu dari almarhumah Ibu Zakiyah. Perlu kalian tahu, Ibu Zakiyah sudah meninggal 3 bulan sebelumnya. Rumah itu terasa sepi sejak kepergian sang ibu. Malam itu, Herman duduk sendirian di depan TV. Bapaknya, Pak Ardan, sedang di belakang, mengambil wudhu untuk sholat maghrib. Herman asyik menonton, sampai tiba-tiba, klik. TV itu mati. Bukan karena mati lampu, tapi karena ada tangan yang menekan tombolnya. Herman mendongak. Di depannya berdiri sosok wanita. Menggunakan kebaya hitam dan sarung coklat. Pakaian favorit ibunya. Herman yang masih polos, tidak terpikir kalau ibunya sudah dikubur 3 bulan lalu. Dia hanya merasa kesal karena tontonannya diganggu. "Mama, jangan matikan TV-nya. Aku lagi nonton nih," teriak Herman. Tapi sosok itu diam. Dalam hitungan detik, saat Herman berkedip, wanita itu hilang. Lenyap seperti asap ditiup angin. Pak Ardan yang mendengar teriakan Herman langsung berlari keluar. Wajahnya pucat saat mendengar penjelasan anaknya. "Her, kamu bicara sama siapa? Mamamu kan sudah tidak ada." Awalnya Pak Ardan mengira anaknya hanya berhalusinasi karena rindu. Tapi malam itu, takdir berkata lain. Setelah sholat, Pak Ardan melihat sendiri. Di ruang sembahyang yang remang-remang, sebuah kelebat hitam melesat menuju dapur. Pak Ardan mengejar. Dia ingin membuktikan bahwa itu bukan istrinya. Tapi di lorong dapur, langkahnya terhenti. Jantungnya serasa mau copot. Sosok itu berdiri tegak menghadap ke arahnya. Wajahnya, oh Tuhan. Wajah itu pucat pasi, tidak ada aliran darah sedikit pun. Dan yang paling mengerikan adalah matanya. Tidak ada warna hitam di sana. Semuanya putih. Putih susu yang kosong. "Zakiyah? Kamukah itu?" tanya Pak Ardan dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya menatap datar, lalu melesat keluar jendela yang terbuka. Sejak detik itu, tidur Pak Ardan tidak pernah nyenyak lagi. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat mereka masih bahagia naik speedboat di Sungai Musi. Dia bertanya-tanya, kenapa istri yang dicintainya kembali dengan cara semengerikan ini?
Ketakutan itu tidak berhenti di keluarga Pak Ardan. Keesokan harinya, jeritan histeris terdengar dari rumah sebelah. Nyonya Hamid, tetangga mereka, ditemukan tersungkur di lantai seperti orang kesurupan. Matanya melotot, napasnya tersengal-sengal. Setelah diberikan air doa oleh suaminya, Nyonya Hamid baru bisa bicara. Suaranya bergetar hebat. Istri Pak Ardan. Zakiyah, dia mencekik saya. Warga gempar. Nyonya Hamid menceritakan detail yang sama. Kebaya hitam, sarung coklat, mata putih semua, tapi ada satu tambahan yang membuat bulu kuduk berdiri. Zakiyah kini punya taring. 2 taring panjang yang menyembul dari mulutnya yang kaku. Pak Ardan hanya bisa tertunduk malu. Dia tahu istrinya jadi hantu, tapi dia tidak ingin aib ini menyebar. Dia memohon pada keluarga Hamid untuk tutup mulut. Tapi rahasia sebesar ini, di desa sekecil itu, ibarat menyimpan bangkai. Baunya akan segera tercium. Teman-teman, disinilah kita harus bicara soal kenapa. Kenapa almarhumah Zakiyah tidak tenang? Pak Ardan mengakui satu hal pahit. Semasa hidup, Zakiyah adalah seorang lintah darat. Dia pedagang uang yang sadis. Bunga yang dia berikan mencekik leher. Dia tidak segan mengirim preman, menyita barang secara paksa, bahkan mencaci maki orang yang sedang kesulitan. Hatinya keras, mulutnya pedas. Ingat tidak saat dia dimakamkan di pemakaman Talanggayau? Para pelayat sudah mencium gelagat aneh. Tanah kuburannya tidak cukup untuk menutupi liang lahat, seolah bumi menolak. Di dalam liang yang seharusnya kering, justru mengalir air keruh dan dipenuhi belatung, padahal itu bukan musim hujan. Warga mulai melihat fenomena aneh setiap sore menjelang maghrib di makam Zakiyah. Tanah kuburannya merekah, mengeluarkan asap putih yang bergumpal, lalu membentuk sosok Zakiyah. Dan yang paling tragis, beberapa warga sering melihat sosoknya duduk jongkok di bawah rumah panggungnya yang gelap, sedang menghitung uang. Matanya membelalak saat terkena cahaya senter, tangannya terus bergerak seperti sedang menghitung lembaran rupiah yang tak kasat mata. Dia diperbudak uang saat hidup, dan uang pula yang membelenggunya saat mati. Malam itu, 18 Maret 1990. Langit di atas Talanggayau seolah tertutup kelambu hitam yang pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya ada suara gesekan daun bambu di pinggir makam yang terdengar seperti suara orang berbisik. Bang Usni membagi tugas kepada 4 rekannya. Mereka membentuk formasi bintang 5, mengelilingi pusara Zakiyah yang sudah terlihat retak-retak. Di tengah keheningan, Bang Usni mulai mengeluarkan peralatan tempurnya. Bukan senjata tajam, melainkan benda-benda yang bagi orang awam terasa ganjil. Ada apel jin, sebuah benda berbentuk bulat yang dipercaya sebagai media pemanggil energi gaib. Ada mada Turki yang aromanya sangat menyengat, bercampur dengan kemenyan Arab yang asapnya mulai membubung tinggi, meliuk-liuk di antara nisan-nisan tua. Saya berdiri hanya sekitar 3 meter dari mereka. Kamera Nikon FM2 saya kalungkan di leher, tapi tangan saya gemetar hebat. Udara yang tadinya panas khas Sumatera, tiba-tiba berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Bukan dingin AC, tapi dingin yang membuat kulit Ari merinding dan napas terasa berat. Bang Usni mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Suaranya berat, parau, dan berirama. Hong Wilaheng. Tiba-tiba, tanah di bagian kepala nisan Zakiyah bergetar. Awalnya pelan, lalu terdengar suara, kerak, yang sangat jelas. Tanah itu merekah. Dari celah selebar 10 cm itu, muncul asap yang tidak biasa.
Asap itu tidak langsung terbang ditiup angin, tapi justru menggumpal, berputar-putar di atas lubang seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha menarik dirinya keluar dari dalam perut bumi. "Siapkan botolnya," teriak Bang Usni. Suaranya memecah keheningan malam. Salah satu paranormal mengeluarkan botol kaca bening. Begitu mulut botol diarahkan ke asap itu, suasana menjadi sangat mencekam. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, asap itu seolah-olah punya nyawa. Ia melawan, ia meliuk-liuk menghindari mulut botol. Di saat itulah, terdengar suara geraman rendah dari dalam tanah. Suara yang terdengar seperti perpaduan antara suara orang tersedak darah dan suara hewan buas. Bang Usni terus menekan dengan mantranya. Keringat sebesar biji jagung bercucuran di dahi para paranormal itu meskipun udara sangat dingin. Akhirnya, dengan satu sentakan napas terakhir, asap putih pekat itu tersedot masuk ke dalam botol. Bang Usni langsung menyumbatnya dengan penutup kayu, lalu melapisinya dengan plastik tebal dan diikat kuat dengan karet ban bekas. Botol itu bergetar di tangan Bang Usni. Di dalamnya, asap itu terus berputar liar, menabrak dinding kaca, seolah-olah hantu Zakia sedang mengamuk di dalam penjara barunya. Setelah penangkapan itu, kami tidak langsung pulang. Bang Usni bersikeras bahwa botol ini harus segera dibuang ke air yang mengalir menuju laut sebelum matahari terbit. Kami berangkat menggunakan mobil kari tua menuju kota Palembang. Perjalanan dari Ogan Ilir ke Palembang malam itu terasa sangat panjang. Di dalam mobil, tidak ada yang berani bicara. Botol itu diletakkan di pangkuan salah satu rekan Bang Usni. Dia terus berkomat-kamit, karena katanya, botol itu terasa panas dan terus mengeluarkan getaran. Sesampainya di pinggiran Sungai Musi, dekat jembatan Ampera yang legendaris, suasana sangat sunyi. Sungai Musi di tahun 90-an masih sangat angker jika sudah lewat tengah malam. Airnya yang coklat terlihat hitam pekat, permukaannya tenang tapi arusnya di bawah sangat deras. Kami menyewa sebuah perahu ketek kecil. Suara mesin perahu yang tek-tek-tek memecah kesunyian sungai. Kami menuju ke arah hilir, mendekati Pulau Kemaro. Di sana, Bang Usni berdiri di ujung perahu. Dia mengangkat botol itu tinggi-tinggi ke arah langit. "Kembalilah ke asalmu. Jangan lagi kau ganggu anak cucumu. Biarlah air ini membawamu ke samudera luas yang tak berujung," ucap Bang Usni pelan. Botol itu jatuh ke air. Kami melihatnya sejenak, mengapung sebentar sebelum akhirnya hilang ditelan kegelapan arus Sungai Musi. Saat itu, kami semua menghela napas lega. Kami merasa tugas sudah selesai. Kami melihat ke arah jembatan Ampera di kejauhan, lampu-lampunya terlihat seperti harapan baru bahwa besok desa akan tenang. Tapi siapa yang menyangka? Botol itu tidak pernah sampai ke laut. Sebuah kapal tongkang besar yang melintas menuju pelabuhan Bumbaru menjadi saksi bisu kecelakaan yang tak terduga. Baling-baling kapal itu menghantam benda apapun yang mengapung, termasuk botol kaca tersebut. Saat kaca itu pecah di tengah sungai yang dalam, asap di dalamnya tidak mati. Ia justru mendapat kekuatan baru dari air. Ia terbang kembali, menyisir tepian sungai, melintasi rawa-rawa, menempuh jarak 56 km hanya untuk kembali ke rumah panggungnya di tebing Giling. Tragedi ini berakhir dengan darah yang lebih banyak. Bang Usni dan timnya berjanji akan melakukan ritual ulang. Tapi pada 5 April 1990, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan maut di Gawaran. Mereka semua tewas di tempat setelah menabrak truk tronton. Sopir truk yang selamat bersumpah bahwa dia melihat seorang wanita berkebaya hitam berdiri di tengah jalan, tepat di depan mobil Bang Usni sebelum kecelakaan itu terjadi. Apakah itu pembalasan dari Zakia?
Tidak ada yang tahu pasti. Sampai hari ini, nama Zakiah dan pemakaman Talanggayau masih menjadi buah bibir. Jika kalian lewat sana saat malam hari, dan melihat ada asap putih tipis atau mendengar suara orang menghitung uang di kegelapan, sebaiknya kalian terus berjalan. Jangan menoleh. Karena ada beberapa jiwa yang saking terikatnya pada dunia, mereka lupa jalan pulang ke haribaannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, bahwa apa yang kita tanam di dunia, itulah yang akan kita tuai di alam sana. Jangan lupa pencet like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. See you next video.